Assalamualaikum, hai everybody, sobat YouTube dimanapun anda berada. Di video kali ini akan saya bagikan cara live streaming di Facebook menggunakan aplikasi Prism Live, yang mana hasilnya lebih bagus dan lebih pro ya. Dan anda bisa melakukannya cukup dari HP, namun kualitasnya seperti PC ya. Anda juga bisa menggunakan aplikasi Prism Live ini secara gratis di Play Store ya. Dan di sini anda bisa menggunakannya tanpa watermark. Seperti apa caranya? Simak terus videonya sampai selesai tanpa di skip, tanpa dipotong, agar anda auto paham dan bisa mempraktekkan cara live streaming di Facebook menggunakan aplikasi Prism Live dengan mudah dan praktis ya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja cek this out. Untuk langkah awal pada saat kita melakukan live streaming menggunakan aplikasi Prism Live, kita download aplikasinya dulu di Play Store ya. Anda bisa mendapatkannya secara gratis. Kita masuk ke Play Store ya. Kemudian di kolom penelusuran ini kita ketikkan saja Prism Live ya, seperti ini. Nah, karena di sini saya sudah mendownloadnya, saya tinggal buka saja di sini. Ini adalah aplikasinya, logonya seperti ini ya, warna hitam, ada aksen 3 segitiga warna putih, dan di sini labelnya dari Nevercorp ya. Oke, kita bisa buka saja aplikasinya, dan anda bisa login ataupun masuk melalui Facebook, melalui Google, ataupun melalui email ya. Saya akan coba masuk melalui Google ya. Kemudian di sini ada perintah, tolong izinkan izin untuk gunakan Prism. Izin kamera diperlukan untuk streaming siaran langsung, perekaman video, dan pengambilan foto. Kemudian yang kedua, izin mikrofon diperlukan untuk perekaman suara selama streaming, siaran langsung, dan pengambilan video. Ini wajib ya, wajib semua. Kemudian izin file dan media diperlukan untuk keperluan menyimpan video streaming, siaran langsung di perangkat, atau membuat video dari perangkat. Kita klik saja OK. Selanjutnya kita bisa izinkan Prism Live mengambil gambar dan merekam video. Saat aplikasi digunakan kita klik. Kemudian izinkan Prism Live merekam audio, kita klik saat aplikasi digunakan. Kemudian izinkan Prism Live mengakses foto dan media di perangkat, kita klik izinkan ya. Oke, di sini sebelum anda klik tombol siap, anda perlu atur beberapa settingan ya. Oke, ini ada iklan, kita tutup saja. Oke, di sini ada pengaturannya di pojok kanan atas ini. Anda bisa hidupkan saja untuk klip kameranya. Kemudian untuk simpan video setelah streaming bisa anda hidupkan juga, atau anda nonaktifkan juga nggak apa-apa, tapi saya hidupkan saja. Kemudian di sini mode fokusnya saya pilih yang ini ya. Kemudian untuk kamera pro bisa anda atur ya. Namun di sini yang bisa anda fungsikan cuman autofocus dan juga tombol untuk menambahkan terang ataupun gelap seperti ini. Oke, saya di angka ini aja. Kemudian untuk autofokusnya seperti ini. Kemudian selanjutnya di menu yang kedua ini anda bisa setting ya, apakah mau menggunakan kamera belakang ataupun kamera depan ya, seperti ini. Kemudian anda bisa geser atau usap layarnya ke samping seperti ini ya, set. Nah, kita bisa klik di bagian media ini, kemudian di bawahnya muncul pop up ya. Anda bisa memasukkan video dan foto ya. Misalnya saat live anda bisa memasukkan foto ataupun video seperti ini misalnya. Kemudian bisa anda klik tambahkan seperti ini. Nanti muncul ya seperti ini ya untuk fotonya. Jika anda melakukan presentasi ataupun tutorial pada saat live, anda bisa tunjukkan ya seperti ini. Oke, kemudian ada lagi musik ya. Anda bisa pilih musik yang tersedia di aplikasi Prism Live ini. Ini musiknya free copyright ya, bebas hak cipta. Namun saya tidak akan menggunakannya untuk live streaming di Facebook ya, karena di Facebook ini sangat sensitif ya. Walaupun ini musik free copyright, saya tidak akan menggunakannya. Saya klik back aja. Kemudian di sini ada teks, anda bisa gunakan. Misalnya anda beri judul ya, anda bisa tulis di sini. Kita bisa edit ya, obrolan ringan seputar Facebook profesional ya. Kemudian jika sudah, kita bisa klik selesai di sini. Di sini anda bisa tampilkan juga ya seperti ini pada saat anda live. Anda bisa taruh di bawah sini ataupun di atas ya, tapi biasanya taruh di bawah sini ya. Oke, seperti itu. Kita back lagi.
Selanjutnya di sini ada teks sudah, di sini ada Gawit obrolan Prism. Bagi Anda yang paham untuk ini bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk Gawit sumber video RTMP dan juga web ya. Untuk web ini bisa disertakan juga ya pada saat live. Selanjutnya kita bisa klik di bagian edit ya. Di sini jika Anda ingin merubahnya atau menggantinya, Anda bisa klik di kolom edit. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke menu awal ya. Seperti ini, kita geser aja atau usap aja layarnya. Di sini ada tampilan ya, bisa lihat tampilannya. Izinkan peluncuran Prism Lab di atas aplikasi lain, kita bisa klik OK. Nah, di sini ada perizinan ya, kita harus mengaktifkannya seperti ini, kita aktifkan. Oke, selanjutnya Anda akan memilih formatnya dalam bentuk portrait ataupun landscape, bisa Anda tentukan. Di sini saya menggunakan portrait aja ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jika landscape tampilannya seperti ini. Ini ada obrolan chat lab-nya ya. Oke, saya akan pilih yang portrait ya. Oke. Kemudian untuk kamera ya, di sini ada kamera. Kita bisa klik ada apa saja di sini. Di sini ada filter ya, sebelah kiri ini. Anda bisa gunakan filter ini, misalnya seperti ini ya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya, atau seperti ini. Ini adalah tampilan filternya, macam-macam ya. Seperti ini juga boleh, namun saya tidak akan menggunakannya ya. Kita bisa klik di sini ya, pojok kiri bawah. Kita klik OK. Kemudian di sebelah sini yang ada icon smile-nya, kita bisa klik ada apa di sini. Ini adalah filter untuk muka ya, kecerahan mukanya. Misalnya Anda ingin tampil lebih glowing, bisa ya, lebih mulus seperti ini atau seperti ini. Bisa Anda pakai ya. Saya pilih yang ini aja agar lebih glowing ya tentunya. Oke. Kemudian di bawahnya ada kecantikan, ada juga untuk warna ya. Untuk warnanya seperti apa, saya coba yang ini atau yang ini, terserah ya, Anda bisa memilih sesuai dengan selera dan keinginan Anda. Saya pilih yang ini aja. Oke. Selanjutnya di bagian foto profil atau di bagian akun ini kita bisa klik ya, karena di sini ada pengaturan. Nah, di sini adalah beberapa video live streaming saya yang sudah saya lakukan tapi di YouTube ya, seperti ini judul-judulnya. Kemudian di bagian icon gerigi ini bisa Anda klik ya. Untuk yang pertama adalah di destinasi streaming, kita bisa klik. Nah, di sini Anda bisa menentukan Anda akan melakukan live streaming untuk platform mana ya. Di sini ada Facebook, YouTube, Twitch, Aprika TV dan yang lain-lain. Karena di sini saya akan live streaming di Facebook, saya pilih yang Facebook ya, seperti ini. Oke. Kita tunggu sejenak, masih proses ya. Kita bisa lanjutkan ke akun Facebook saya ya. Kita klik lanjut. Kemudian di sini pastikan dalam kondisi publik ya, jangan teman ataupun private ya. Anda bisa setting ke publik agar bisa ditonton semua orang ya. Pastikan Anda berada di publik, jangan teman-teman kecuali apalagi hanya saya, karena nanti nggak ada yang nonton. Kemudian di bawahnya kita bisa klik lanjut sebagai Ahmad Tolhani. Ini adalah akun Facebook saya. Selanjutnya di bawahnya ada resolusi saat menyimpan video yang diedit. Saya pilih di resolusi 1080p ya. Ini resolusi tertinggi dan standar untuk sosial media ya. Oke, kita back lagi. Kemudian di bawahnya resolusi layar saat tersambung. Kita pilih di 1080p juga. Tapi di sini Anda bisa pilih sesuai dengan kekuatan ataupun kemampuan koneksi internet Anda ya. Jika ingin di 720p nggak apa-apa, saya pilih di 1080p ya. Oke, kita back lagi. Kemudian di bawahnya lagi bitrate-nya bisa Anda tentukan ya. Makin tinggi bitrate-nya maka gambarnya akan semakin halus ya. Saya pilih di portnya aja 5000 kbps. Oke, selanjutnya kita ke bagian cegah layar terkunci saat menggunakan remote control. Oke, kita aktifkan, kita biarkan saja. Kemudian untuk feedback ini saya biarkan aja. Sembunyikan tanda air. Di sini Anda bisa menyembunyikan watermark ataupun logo dari Prism Lab-nya ya. Di sini kita aktifkan. Kemudian di sini ada izinkan tampilan di atas aplikasi lain, pastikan dalam kondisi aktif. Kemudian di bawahnya ada bantuan, blog, Prism Discord, hubungi kami dan lain-lainnya. Kemudian di bawahnya sini ya masih ada lagi, yaitu streaming dengan tampilan obrolan. Jadi obrolan chat yang masuk atau komentar-komentar dari para penonton bisa tertampil ya. Kita bisa aktifkan di sini. Oke, jika sudah kita bisa keluar. Kita akan cari lagi, siapa tahu ada yang tertinggal ya. Di mode fokusnya akan saya pilih auto fokus saja ya. Di bagian simpan foto secara otomatis bisa saya aktifkan. Untuk yang lain-lainnya sudah cukup ya.
Oke, di sini ada tombol siap, kita bisa klik ya di tombol siap ini. Kemudian kita bisa atur untuk destinasinya. Sini untuk multi streaming belum bisa difungsikan karena ini masih versi beta ya. Oke, untuk destinasinya kita tentukan ya Facebook. Kita selesai. Kemudian kita bisa atur ya di sini untuk resolusinya. Saya pilih di angka 1080p, kita klik OK. Kemudian kualitas video menyesuaikan ya, tergantung kondisi jaringan internet ya. Untuk bitrate-nya di angka 4000 kbps, kemudian tingkat bingkainya 30 fps. Kita bisa klik OK ya. Kita bisa masukkan thumbnailnya ya, atur intro kayak ini ya. Waktu putarnya bisa kita lihat, kita bisa atur ya di 10 second, 5 second, 30 second ataupun 1 menit. Saya pilih di angka 10 second kalau enggak ya. Kita klik selesai ya. Oke, judulnya di sini bisa Anda tulis ya, obrolan ringan seputar Facebook profesional ya. Kita bisa klik selesai. Jika dirasa sudah pas, kita bisa langsung klik go live ya, seperti ini. Kita klik go live. Oh, ternyata 1080p ini belum bisa dipakai ya. Saya mungkin klik OK aja untuk 720p ya. Oke, ini masih intro ya. Kita sudah mulai live-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama saya. Di sini perkenankan saya melakukan live ataupun siaran langsung di Facebook ya. Kita akan melakukan obrolan ringan terkait Facebook profesional ya. Terutamanya yang menjadi momok saat ini adalah konten tidak asli atau pelanggaran KTA ya, atau OKT, original konten terbatas, seperti itu ya teman-teman. Oke, demikian tadi cara menggunakan aplikasi Prism Live untuk melakukan live streaming di Facebook ya. Dan tentunya aplikasi Prism Live ini sangat bagus ya untuk menunjang Anda dalam aktivitas live streaming ataupun kegiatan lainnya seperti online shop dan lain-lain ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa Anda praktekkan. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.